wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas PTK, tentang jenis-jenis PTK. Apa kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan kali ini? Itu mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis dan model serta bentuk dari PTK. Nah, jenis PTK ini ada beberapa tadi yang sudah disampaikan juga. Nah, ini kita ulas supaya lebih jelas. Yang pertama adalah PTK diagnostik, di mana PTK ini adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan, di mana peneliti mendiagnosa dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar belakang penelitian. Contohnya, apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik, dan dilakukan antar siswa yang terdapat di satu sekolah ataupun kelas. Nah, kemudian ada yang kedua adalah PTK empiris, di mana PTK ini apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya, proses penelitinya atau penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam perjalanan sehari-hari. Jadi harus ada jurnalnya. Kemudian kegiatan perencanaan, pencatatan, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan di luar arena kelas. Kemudian untuk PTK partisipan, di mana PTK ini adalah apabila orang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian secara awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Sejak perencanaan penelitian, peneliti senantiasa terlibat. Selanjutnya peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisanya, serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitian. Nah, peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai penelitian itu selesai. Kemudian ada PTK eksperimental, di mana PTK ini adalah PTK yang diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik dan strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan ditetapkannya PTK ini diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran. Nah, itu kira-kira dari dari paparan tadi. Di sini Anda pada saat misalkan memulai suatu PTK, kita harus mulai mencari beberapa judul. Nah, di mana Anda bisa mencari judul? Nah, untuk ciri khusus dari penelitian PTK ini diawali dengan judul penelitian seseorang itu diawali dengan peningkatan, penerapan, kemudian upaya gitu ya. Nah, Anda harus jadi gini, apabila kita melakukan penelitian, kita harus memiliki literasi yang baik. Jadi kita sering-sering buka artikel atau baca artikel orang ya, baca yang mutakhir 5 tahun terakhir lah gitu. Kemudian nanti kalau kita misalkan sudah mulai banyak membaca artikel, itu kebutuhan untuk menentukan jenis judul dan jenis PTK apa yang kita pakai itu akan terinspirasi biasanya. Nah, itu yang harus banyak-banyak yang Anda lakukan. Di sini saya minta Anda untuk mencari beberapa judul PTK gitu kan. Kemudian pastikan apakah PTK ini termasuk jenis PTK yang mana dari 10 judul yang Anda cari misalkan. Nah, kayak gitu. Nah, kita lihat model-model PTK. Ada tadi udah disampaikan juga pada minggu lalu tentang model PTK. Di sini ada Kurt Lewin. Nah, PTK ini terdiri dari 4 komponen, ada perencanaan atau planning, ada tindakan atau acting, pengamatan observing, dan refleksi atau reflection. Nah, gambar model Kurt Lewin seperti ini. Sebenarnya hampir semuanya sama, cuma berbeda tipis aja gitu ya. Ada perencanaan, kemudian ada pertimbangan, perencanaan, kemudian tindakan, pengamatan, dan pertimbangan. Apakah udah benar atau belum? Nah, ini bersiklus juga. Ya, berputar, bersiklus, apakah akan dilanjutkan atau cukup sampai di siklus 1 atau 2 saja. Kemudian model Kemis dan McTaggart.
di mana pengembangan dari model Kurt-Lewin, komponen acting dan observing dijadikan satu karena dianggap kegiatan yang tidak terpisahkan dan dalam satu waktu. Kemudian gambar dari kegiatan model Chemistry Antargat seperti ini. Jadi ada rencana, kemudian ada rencana kedua, mengamati, ya, kemudian melakukan refleksi, begitupun selanjutnya. Nah, kemudian kita lihat model Elliott. Nah, ini adalah pendukung gerakan guru sebagai peneliti, di mana di sini juga kelihatan nih ada tindakan 1, ada tindakan 2 gitu ya, di mana ada peninjauan, kemudian rencana menyeluruh tindakan kedua gitu ya. Nah, tinggal Anda yang mau milih nih, yang mau yang mana yang Anda suka, apakah Lewin tadi, apakah Taggart atau Elliott ini. Kemudian ada lagi model McKernan, merupakan model proses waktu atau a time process model. Sangat penting untuk mengingat bahwa kita tidak perlu terikat oleh waktu. Nah, pemecahan masalah dan tindakan hendaknya dilakukan secara rasional dan demokratis. Ini adalah gambar model McKernan, ya. Ada tindakan daur 1, tindakan perlu perbaikan misalkan. Ada rencana tindakan 1, implementasi, evaluasi, penetapan, ya. Kemudian ada definisi, ya, tindakan menetapkan kebutuhan, hipotesis, ide. Jadi itu dia punya daur. Kemudian ada model Ebert. Model ini diilhami oleh model Keymis and Elliott. Nah, ini kurang sependapat dengan Elliott tentang karya Keymis karena menyamakan penelitiannya hanya dengan temuan fakta, sedangkan nyata ada analisis dalam model Keymis. Ebert sangat memperhatikan alur logika penelitian tindakan. Ini adalah gambar model Ebert. Kemudian pola dasar model PTK itu ada berupa rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada intinya itu siklus PTK. Nah, tahap pertama dalam PTK itu adalah perencanaan tindakan atau planning, di mana rencana disusun untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan yang ditentukan secara rinci. Rencana tindakan mencakup metode, teknik mengajar, dan instrumen observasi. Ini diperhitungkan segala kendala yang akan timbul pada saat tahap implementasi berlangsung. Kemudian ada tahap kedua, yaitu pelaksanaan atau tindakan ataupun acting. Tahap ini merupakan implementasi dari semua rencana yang telah dibuat. Nah, berlangsung di dalam kelas yang merupakan realisasi teori pendidikan dan teknik mengajar yang telah disiapkan, di mana langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Kemudian pada tahap ketiga ada pengamatan terhadap tindakan atau observing, di mana kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Data yang dikumpulkan berisi tentang pelaksanaan tindakan, rencana yang sudah dibuat serta dampaknya terhadap proses dan hasil instruksional. Nah, instrumen pengamatan dikembangkan oleh peneliti dan dapat mendukung kebenaran atau triangulasi data. Nah, dalam observasi guru bisa dibantu oleh pengamat dari luar atau teman sejawat sehingga lebih bersifat kolaboratif. Nah, pengamat itu tidak boleh mengintervensi terlalu dalam pada penelitian si peneliti. Kemudian ada beberapa prinsip dalam observasi. Ada perencanaan antara dosen guru dengan pengamat. Kemudian fokus observasi harus ditetapkan bersama. Kemudian ada dosen dan pengamat itu membangun kriteria bersama. Pengamat memiliki keterampilan mengamati dan balikan hasil pengamatan diberikan secara segera. Nah, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pengamat adalah menghindari kecenderungan untuk membuat penafsiran, adanya keterlibatan keterampilan antar pribadi, merencanakan schedule ataupun jadwal aktivitas kelas, kemudian umpan balik tidak lebih dari 24 jam, jadi jangan didiamkan sampai lupa baru bikin datanya gitu. Nah, ini harus langsung dikerjakan laporannya. Kemudian catatan harus diteliti dan sistematis. Kemudian yang keempat adalah tindakan refleksi atau tahap refleksi, di mana tahap ini memproses data yang didapat saat dilakukan pengamatan. Data yang dapat ditafsirkan, dianalisis, dan disintesis. Dan kolaborator sekedar membantu peneliti untuk lebih tajam melakukan refleksi dan evaluasi. Untuk pengalaman, pengetahuan, dan teori instruksional yang dikuasai oleh dan relevan menjadi modal untuk mengambil kesimpulan yang mantap dan sahih.
Kemudian refleksi sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari suatu PTK. Nah, kapan siklus berakhir dari suatu PTK? Itu tergantung penelitinya. Kalau misalnya kita punya pengen pencapaian hanya 85% atau 100%, nah itu kan siklusnya pasti akan berbeda gitu. Nah, harus pertimbangkan waktu juga untuk berada pada PTK, jangan terlalu lama-lama juga gitu ya. Kemudian kita lihat sedikit tentang penelitian tindakan guru sebagai peneliti. Tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas, itu diantaranya. Kemudian guru mendapat problema sendiri untuk dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas. Kemudian ada penelitian tindakan kolaboratif, di mana tujuannya adalah meningkatkan praktek pembelajaran, meningkatkan karir guru, itu juga salah satunya. Kemudian ada lagi penelitian tindakan simultan terintegrasi, di mana penelitian ini memecahkan persoalan praktis dalam pembelajaran dan menghasilkan pengetahuan yang ilmiah dalam bidang pembelajaran. Kemudian ada penelitian tindakan administrasi sosial, di mana guru tidak dilibatkan dalam menyusun perencanaan, kemudian melakukan tindakan dan refleksi terhadap praktek pembelajarannya sendiri di dalam kelas. Itu kira-kira pada pertemuan kali ini. Ada uji kompetensi lagi, pastinya tentang materi yang sudah dibahas pada pertemuan hari ini. Saya harapkan Anda mampu menjawabnya. Apabila tidak atau kurang paham, bacalah kembali modul, kemudian tontonlah video ini kembali, atau Anda bisa jadi membaca buku atau referensi dari PTK yang telah saya sampaikan pada awal perkuliahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengirimkan secara disiplin sesuai dengan due date yang telah ditentukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.